Halo semuanya, di video kali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Neja Sapitri, NIM 25MJ020 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Hukum Universitas Teknologi Mataram. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dalam perusahaan PT Sumber Jaya Makmur. Perusahaan PT Sumber Jaya Makmur ini memiliki beberapa bagian penting dalam perusahaan seperti direktur utama bertugas memimpin dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Kedua, manajer operasional bertugas bertanggung jawab mengatur kegiatan produksi dan gudang agar tetap berjalan dengan lancar. Staf produksi bertugas membuat produk dan menjaga kualitasnya, sedangkan staf gudang bertugas mengatur penyimpanan dan keluar masuknya barang. Kedua, manajer keuangan bertugas mengelola keuangan perusahaan. Staf akuntansi bertugas mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan. Sementara tugas kasir melayani pembayaran dan mencatat keluar masuknya uang. Keempat, manajer pemasaran bertugas menyusun strategi pemasaran dan meningkatkan penjualan. Staf marketing bertugas melakukan promosi dan mencari pelanggan, sedangkan bagian sales menjual produk dan melayani pelanggan. Baik, dari beberapa staf yang saya sebutkan tadi, saya memilih menambah 3 staf di bagian produksi, gudang, dan marketing dikarenakan ketiga bagian ini saling mendukung jalannya perusahaan. Menambah staf produksi dilakukan agar proses pembuatan barang lebih cepat dan mampu memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat. Menambah staf gudang bertujuan supaya pengelolaan stok barang serta keluar masuknya barang menjadi lebih teratur dan lancar. Menambah staf marketing dilakukan agar promosi penjualan produk meningkat sehingga perusahaan bisa mendapatkan banyak pelanggan. Proses pekerjaan dalam perusahaan yaitu job analysis adalah perusahaan mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan. Job description merupakan penjelasan tugas dan tanggung jawab suatu jabatan. Job specification berisi syarat atau kualifikasi yang harus dimiliki karyawan seperti pendidikan dan kemampuan kerja. Job recruitment adalah persyaratan yang harus dipenuhi pelamar saat melamar kerja. Selanjutnya, job evaluation bertujuan menentukan nilai suatu jabatan dalam perusahaan. Job engagement berarti menambah tanggung jawab dan kemampuan kerja agar karyawan lebih berkembang. Sedangkan job enlargement adalah menambah jumlah tugas dalam suatu pekerjaan. Terakhir, work simplification atau penyederhanaan pekerjaan dilakukan agar pekerjaan lebih mudah, cepat, dan efisien dengan berbagai tugas yang jelas. Contoh lowongan kerja untuk posisi admin keuangan. Perusahaan membutuhkan karyawan dengan pendidikan minimal S1 manajemen atau akuntansi, mampu mengoperasikan komputer, teliti, jujur, dan bisa bekerja sama dalam tim. Tugas admin keuangan adalah mengelola data keuangan, membuat laporan keuangan, dan menginput transaksi keuangan. Gaji yang diberikan sebesar 3.500.000 per bulan dan lamaran dikirim melalui email perusahaan. Saya membuat surat lamaran kerja sebagai admin keuangan di sebuah perusahaan. Di dalam surat tersebut terdapat data diri, pendidikan S1 manajemen, kemampuan mengoperasikan komputer, memahami dasar laporan keuangan, serta sikap kerja seperti teliti, jujur, dan bertanggung jawab. Saya juga melampirkan dokumen seperti dukungan, fotokopi, ijazah, KTP, dan daftar riwayat hidup. Tujuan tugas ini adalah untuk melatih kemampuan kita gimana kita membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. PT Sumber Jaya Makmur membuka lowongan kerja di bagian marketing, gudang, dan produksi guna membantu kegiatan perusahaan. Perusahaan membutuhkan karyawan yang jujur, disiplin,
dan bertanggung jawab dan memiliki pendidikan S1 manajemen. Tugas staf marketing adalah mempromosikan dan mencari pelanggan. Staf gudang bertugas mengatur barang masuk dan keluar serta mengecek stok barang. Sedangkan staf produksi membantu proses pembuatan barang dan menjaga kualitas produk. Gaji yang diberikan sebesar 3.500.000 per bulan. Tes kemampuan dasar dengan 10 pertanyaan. 1. Apa yang dimaksud dengan disiplin kerja? 2. Bagaimana cara bekerja sama dalam tim? 3. Apa yang kamu lakukan jika ada masalah dalam pekerjaan? 4. Mengapa ketelitian penting dalam bekerja? 5. Apa tugas utama staf gudang? 6. Apa yang kamu ketahui tentang bagian produksi? 7. Apa tujuan utama marketing dalam perusahaan? 8. Bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik? 9. Apa yang harus dilakukan jika stok barang tidak sesuai? 10. Mengapa komunikasi penting dalam pekerjaan? Pertanyaan interview atau wawancara awal. Pertama, coba perkenalkan diri Anda secara singkat. Kedua, mengapa Anda ingin bekerja di PT Sumberjaya Makmur? Ketiga, apa kelebihan Anda yang dimiliki dalam bidang yang saya cari? Keempat, apa kekurangan Anda dan bagaimana cara memperbaikinya? Kelima, apakah Anda mampu bekerja sama dalam tim? Keenam, apa yang Anda tahu tentang perusahaan PT Sumberjaya Makmur? 7. Bagaimana cara Anda menghadapi tekanan atau target kerja? 8. Apa yang Anda ketahui tentang tugas staf gudang, staf produksi, dan staf marketing? 9. Apakah Anda siap bekerja disiplin dan mengikuti aturan perusahaan? 10. Apa harapan Anda jika diterima di perusahaan ini? Pengumuman kelulusan wawancara kerja. Pengumuman tersebut berisi nama peserta yang lulus, posisi pekerjaan yang diterima, jadwal tahap selanjutnya, serta waktu dan tempat pelaksanaannya.